Sudah lewat. Oh ya, cukup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat Waalaikumsalam. sore. Salam jumpa untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali di sore hari ini kita bersama berjumpa bersua di acara Jumhaka sore hari di tanggal 19 Agustus. Tak terasa ya Bapak Ibu sekalian, bulan Agustus waktu itu seiring berjalan terus tanpa kita sadari seperti itu. Untuk itu yang patut kita disyukuri adalah selalu bersyukur kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, di antaranya nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kuat, dan juga kita nikmat bisa bersilaturahmi. Bapak Ibu sekalian, di hari ini, yaitu hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, seperti biasa di sore hari kita isi dengan HK sore hari KLPI ya, yang mana hari ini adalah hari ke-19. Insya Allah nanti akan Ibu Nur Ali dari Sumatera Barat, Ketua HK dari Padang, akan membacakan buku bijaknya. Untuk itu, seperti biasa, kami ingatkan bahwa untuk melaksanakan Zoom kita ini, tata tertibnya mungkin bisa dijalankan seperti biasa, yaitu mic-nya nanti bisa ditutup ketika ada yang menyampaikan buku bijak. Kemudian pertanyaan yang tidak ingin cepat lupa, ya boleh diketik di dalam kolom chat, lalu nanti akan dijawab. Atau di akhir nanti kita ada waktu, kita ada sesi tanya jawab atau sharing ataupun berdiskusi. Untuk itu, marilah kita awali bersama acara Jumhaka ini, yaitu dengan pembacaan buku bijak yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Ali. Beliau adalah Ketua HK dari Padang, Sumatera Barat. Untuk itu, kepada Ibu Nur Ali dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari yang ke-19 sore hari ini, saya akan membacakan buku bijak, yang mana di sini saya juga belajar dalam pembacaan buku bijak ini. Nah, pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Di sini sudah jelas bahwa pemimpin, setelah kita berkali-kali membacakan baik itu pagi maupun sore, di mana kita selalu membahas tentang pemimpin hebat dan pemimpin bijak. Jelas di sini pemimpin yang hebat itu belum tentu bijak dan pemimpin bijak pasti hebat. Adapun ciri-ciri dari pemimpin bijak adalah satu, berlari dengan tujuan, yaitu seorang pemimpin bijak itu tidak berlari semena-mena, pasti ada tujuan. Yang mana kita di sini tujuan kita bersama adalah goal. Yang kedua adalah tidak bertinju sembarangan. Ketiga, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini, yang mana kita menuju pemimpin bijak, maka kita selalu berlatih dan belajar setiap hari, baik itu pagi, sore maupun malam. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Nah, di sini kita dalam menjalankan KLPI, yaitu aplikasi air ini, kita bukan lomba lari jarak cepat. Karena lari jarak cepat itu kita cuman memacu tenaga kita, menghabiskan tenaga kita secara sampai ke tujuan finish yang dekat. Tetapi kalau kita di sini di KLPI khususnya di air, kita itu adalah lari jarak jauh. Karena jarak yang kita tempuh untuk menuju gol, maka kita harus menjaga stamina. Jangan seperti Coca-Cola yang dikocok. Yang mana Coca-Cola yang dikocok ini adalah sebentar saja.
semangat 45-nya cuman hanya sebentar. Kan apabila telah terjadi ditemui kendala-kendala atau halang-halang, maka dia akan mundur secara teratur. Maka kita kalau sebagai seorang pemimpin bijak, kita tidaklah seperti Coca-Cola yang dikocok. Dimanapun cara menjaga stamina, yang satu andalkan Tuhan, yang mana kita dalam menjaga stamina di sini untuk mencapai tujuan atau goal, kita harus mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan, maka tujuan kita itu akan sia-sia. Mungkin sulit untuk kita capai. Yang kedua adalah doakan goal, strategi, dan tim. Kita akan mendoakan apa tujuan kita. Di sini tujuan kita yaitu adalah pensiun. Maka kita berdoa dan berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan seperti pensiun. Yang ketiga adalah doakan leader. Leader adalah orang yang di atas kita, orang yang mengajak kita, maka kita juga harus selalu mendoakannya. Yang keempat, percaya perusahaan. Di sini kita sebagai pemimpin, kita harus percaya kepada perusahaan. Apa-apa saja konsep atau strategi yang telah diciptakan perusahaan itu adalah salah satu jalan yang terbaik untuk mencapai tujuan. Yang kelima, percaya pada sistem. Keenam, percaya leader. Ketujuh, ikuti prosedur. Di sini kita dalam mencapai tujuan kita harus percaya kepada sistem yang telah disediakan atau telah dibuat oleh perusahaan, percaya kepada leader, dan mengikuti prosedur. Apa prosedur atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Yang kedelapan adalah komitmen dan persistensi. Yang kesembilan, nempel. Kita harus nempel kepada leader ataupun kepada atasan atau orang-orang yang mengajak kita. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Nah, di sini kita tahu karena kita hidup di dunia ini adalah ada penciptanya. Maka oleh karena itu orang yang menciptakan kita itu adalah yang terbaik. Dialah yang tahu apapun yang akan terjadi ke depannya. Sementara kita hanya tinggal berencana atau berusaha. 5 menit ke depan kita belum tahu bagaimana apapun yang akan terjadi pada diri kita, maka karena itu marilah kita berdoa kepada Allah. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesal, dan bosan. Kalau kita sebagai pemimpin yang fokus pada tujuan yang akan kita capai, maka dalam menempuh kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita harus menghilangkan perasaan kecewa kita, rasa capek, malas, kesal, dan bosan. Semuanya akan kita, ibaratnya akan kita lalui dengan semangat 45. Nah, saya lanjutkan kepada buku bijak yang membacakan pada hari ke-19. Yang pertama, lebih baik orang miskin yang lurus hidupnya daripada orang bodoh yang suka berdusta. Memang kalau kita lihat di sini, pernyataan ini adalah sangat benar. Karena orang miskin apabila lurus hidupnya, dia akan disukai orang daripada orang bodoh. Sudah jelas dia bodoh, suka lagi berdusta. Kemudian, kerajinan tanpa pengetahuan. Kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan membuat kesalahan. Nah, di sini kita dalam menjalankan tugas sehari-hari, maka kita harus mempunyai kerajinan dan pengetahuan dan tidak melakukan sesuatu itu dengan tergesa-gesa. Manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohannya, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Nah, di sini kita melihat mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga merasakan selalu manusia itu selalu merugi dengan kebodohan. Nah, dengan kebodohannya itu apabila orang tersebut tidak mau diberi nasihat, tidak mau dikomentari, maka mereka adalah beraja pada diri dengan perasaannya sendiri.
Kemudian apabila tujuannya itu tidak tercapai atau kehidupannya kurang dari orang-orang yang lebih bisa menerima pendapat, menerima saran oleh orang sekitarnya, maka dia akan menyalahkan Tuhan. Dia akan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ini tidak adil? Mungkin itu ada terucap di mulutnya bagi orang yang tidak melakukan atau berbuat dengan kebodohannya. Berikutnya adalah orang kaya, kawannya selalu bertambah. Orang miskin malah ditinggalkan temannya. Nah, di sini kita memang dalam kehidupan atau kita lihat sehari-hari, orang kaya itu selalu orang bertambah temannya. Bahkan kalau orang kaya teman atau orang jauh, orang yang tidak kenal aja bisa mengatakan bahwa si A itu adalah saudara saya, si A itu adalah adik saya, si A itu adalah kemenakan saya, si A itu adalah paman saya. Sementara orang miskin selalu ditinggalkan atau dijauhkan orang. Seperti saja kalau orang miskin itu bahkan saudara sendiri, kakak sendiri atau adik sendiri bisa mengaku dia bukan saudara dekat saya, dia hanya sekampung dengan saya. Berarti kalau kita miskin, orang-orang yang terdekat kepada kita dalam tali persaudaraan atau tali apalah, dia akan mengaku menjadi orang jauh, bahkan menjauh daripada kita. Orang yang berdusta di pengadilan tak akan luput dari hukuman. Memang kalau kita orang berbuat salah apabila berdusta, itu tidak akan luput dari hukuman. Karena dalam hukuman itu mungkin dari pengadilan itu bisa mencari celah-celah bagaimana orang ini bersikap jujur atau bersikap dusta dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Maka kalau kita bersikap dusta, maka hukuman akan tidak lari dari kita, mungkin bahkan diberatkan, ditambah maksudnya. Setiap orang berusaha mengambil hati orang penting, semua orang mau bersahabat dengan dermawan. Ya sudah jelas seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau orang-orang mempunyai jabatan atau mempunyai kedudukan, pasti orang mau berusaha mengambil hatinya. Semua orang mau bersahabat dengannya, mau mendekatkan diri padanya. Orang miskin diremehkan oleh saudaranya, apalagi oleh temannya. Betapapun ia berusaha, ia tak dapat memikat mereka. Siapa mengejar pengetahuan, mengasihi dirinya. Dan siapa mengingat apa yang dipelajarinya akan bahagia. Nah, di sini siapa yang mengejar pengetahuan? Berarti di sini orang yang ingin belajar. Berarti orang yang ingin belajar itu sama dengan orang yang mengasihi dirinya. Dan siapa yang ingin belajar itu berarti mengingat apa yang dipelajarinya. Dengan mengingat apa yang dipelajari atau ilmu yang didapatnya, mereka akan merasa bahagia. Orang yang berdusta di pengadilan pasti akan dihukum dan dibinasakan. Tidaklah pantas orang bodoh hidup mewah, dan tidak pula patut hamba memerintah penguasa. Jadi di sini orang bodoh, tidak pantas orang bodoh hidup mewah. Memang kalau di pernyataan ini memang benar bahwa orang bodoh adalah tidak pantas hidup mewah apabila orang bodoh itu mau belajar. Nah, dengan pelajaran atau mau menerima saran, mau menerima masukan dari orang, maka akan bisa merubah kehidupannya. Kalau orang bodoh, sudah jelas bodoh, tidak mau menerima saran, tidak menerima masukan, atau berseuzon dengan apa yang disampaikan oleh orang lain, berarti dia tidak mau merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Orang bijak dapat menahan kemarahannya. Ia terpuji karena tidak menghiraukan kesalahan orang terhadapnya. Jadi orang bijak di sini mereka akan bertindak, akan berbuat, maka mereka itu bisa menahan emosinya. Seperti yang dikatakan di depan tadi, bahwa kalau orang
orang hebat belum tentu bijak. Di sini kalau orang bijak berarti mereka telah bisa menahan emosinya, bisa apa namanya itu TST, tahan diri, sadar diri, dan tahu diri. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang bijak. Murka raja seperti auman singa, kebaikan raja seperti embun yang membasahi tumbuh-tumbuhan. Memang kalau kita dilihat di sini adalah raja itu adalah sebagai penguasa, adalah orang yang dibesarkan. Maka kalau kita lihat, kalau orang yang dibesarkan, kalau mereka marah, pasti orang merasa apa namanya seperti kucing dibawakan lidi. Dia sangat takut sekali apabila penguasa atau orang yang dibesarnya itu marah. Anak yang bodoh bisa menghancurkan ayahnya. Istri yang suka mengomel bagaikan air menetes tiada hentinya. Memang di sini kita melihat dalam kehidupan kita bahwa anak yang bodoh, anak yang tidak bisa diberi nasihat, anak yang tidak bisa diatur lah, itu akan menghancurkan ayahnya. Karena perbuatannya nanti akan mencela atau mengapakan nama baik keluarganya. Istri yang suka mengomel bahkan air menetes tiada hentinya. Ya, seperti kita dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam keluarga, kita sebagai seorang istri, kalau mengomel terus, setiap ketemu suami, kita mengomel, setiap apapun yang perbuat anak, kita selalu mengomel. Selalu mencerocos lah namanya kalau kami di sini, tidak ada henti-hentinya, tidak ada waktu. Pokoknya setelah ada pertemuan pasti ada yang dikatakan, diomelkan. Maka itu ibarat air menetes yang tidak henti-hentinya. Terus berkepanjangan dia berbicara. Rumah dan harta bisa diperoleh dari orang tua, tapi istri yang bijaksana adalah karunia Tuhan, dari Tuhan. Memang rumah dan harta itu adalah bisa diwariskan oleh orang tuanya, seperti kita sekarang ini, kita adalah menuju jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan harta, itu bisa diwariskan kepada anak keturunan kita. Tetapi istri yang baik, istri yang solehah, itu adalah karunia daripada Tuhan terhadap seseorang. Bermalas-malas membuat orang tertidur lelap, dan akhirnya si pemalas akan kelaparan. Orang yang mentaati perintah-perintah Allah akan selamat. Orang yang tidak menghargai akan mati. Orang yang tidak menghargainya akan mati. Nah, di sini orang yang mentaati perintah Allah menjauhkan segala larangannya, menjalankan semua perintahnya, itu akan selamat. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Sedangkan orang yang tidak menghargainya, tidak menurut perintah Allah yang dia berbuat, apapun yang diperintahkan Allah tidak dilakukannya, yang dilakukannya adalah semua yang dilarang Allah, itu akan mati, tidak akan selamat. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Memang di sini menolong orang miskin seperti memberikan pinjam kepada Tuhan. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saja kita menolong orang yang sangat-sangat membutuhkan. Apalagi di saat kita juga dalam keadaan kekurangan misalnya. Itu secara spontan Tuhan akan memberi imbalannya. Contohnya sekarang kita ada tetangga kita yang tidak makan, tidak ada beras yang mau dimasaknya. Sementara di kita cuman ada beras 1 kali masak juga, atau 1 liter atau 1 kilo. Nah, apabila kita meringankan beban tetangga kita yang tidak bisa memasak,
akan kita, misalnya kita bagi dua beras yang 1 kilo itu, maka Tuhan tidak lama atau tidak cuman hitungan waktu akan memberi balasannya. Seperti saya lihat kemarin, saya terjadi di keluarga saya, ada adik saya yang ditinggal suaminya, mempunyai anak 4 orang, sementara dia adalah seorang ibu rumah tangga yang kerjanya sekarang untuk menyambung hidupnya dengan membuat kue-kue ringan yang di ke kedai-kedai. Kemudian dia cuma mempunyai beras 2 kali masak untuk pagi dan sore. Sementara kakaknya datang karena kakaknya itu sudah sakit sudah 3 hari, maka juga kakaknya tersebut tidak ada mau beras yang mau dimasaknya. Kemudian dia bicara sama adik, oh tolonglah kalau ada sedikit beras, tolonglah kakak untuk masak, sementara kakak di rumah juga tidak. Karena adiknya ini memang hubungan keluarga, tapi karena dilihat kehidupan adik yang perempuan ini lebih sulit daripada adik yang laki-laki ini. Kemudian dia membagi dua beras yang dia ada di rumahnya itu, diberikan separuh kepada kakaknya dan separuh di apanya. Nah, tidak lama kemudian datanglah orang dari desa mengatakan bahwa atas nama kamu ada mendapatkan beras bantuan, tolong ambil di pos, di kantor pos. Itu telah salah satu kisah nyata atau perbuatan yang secara spontan yang diberi oleh Tuhan, yang kepada orang yang kita memberikan bantuan kepada orang yang miskin, bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan. Nah, dengan hitungan jam, tidak hitung hari, cuma hitung jam 1 atau 2 jam, datanglah orang memberi informasi bahwa dia mendapatkan beras agar diambilnya di pos. Begitulah kekuasaan Tuhan apabila kita membantu sesama. Tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Kalau tidak, berarti kau menginginkan kehancuran. Nah, maksudnya tertibkan di sini, maksudnya kita akan harus memberi nasihat kepada anak kita, memberi petunjuk kepada anak kita, menasihati anak kita agar berbuat baik, agar tidak mengikuti alur-alur atau pengaruh-pengaruh temannya. Nah, kalau kita mengingatkan di sini, berarti kita memberikan harapan yang baik kepada anak. Dan apabila kita tidak mengingatkan, berarti kita menginginkan kehancuran anak, atau masa depan anak itu tidak bisa dikatakan dapat dikatakan tidak bisa dijaminlah apanya kalau kita membiarkan anak. Yang seterusnya, biarlah orang yang cepat marah merasakan sendiri akibatnya. Jika engkau menolong dia, engkau hanya menambah kemarahannya. Di sini orang yang mudah emosi maksudnya. Orang yang mudah emosi, mudah marah, itu apabila kita nasihati, berarti kita akan menambah kemarahannya. Lebih baik kita melihat saja. Jika engkau suka belajar dan mendengar nasihat, kelak engkau menjadi orang yang berhikmat. Manusia mempunyai banyak rencana, tetapi hanya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, di sini seperti yang dikatakan di depan tadi, bahwa kita harus selalu berdoa kepada Allah, karena kita sebagai manusia cuman bisa kita merencanakan, keputusan itu adalah Tuhan yang menentukan. Sifat yang diharapkan dari seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik miskin daripada menjadi pendusta. Nah, di sini kalau dalam dalam pergaulan, apapun dalam berteman atau dalam kehidupan sehari-hari, memang sifat yang sangat diharapkan adalah
sifat jujur dan sifat kesetiaan. Kalau kita pendusta, sudah jelas orang yang tidak mau berteman dengan kita, tidak mau mendekat dengan kita, sebab orang telah mecap atau menganggap kita apapun yang kita katakan. Kalau kita pendusta, apapun yang kita katakan, satu kali aja kita berdusta, kalau ketahuan, orang akan menganggap kita apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, dia menganggap itu adalah dusta terus. Hormatilah Tuhan, maka hidupmu bahagia. Engkau akan puas dan bebas dari celaka. Memang, kalau kita menghormati Tuhan, kalau kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan di sini maksudnya kita melaksanakan segala perintah Tuhan dan menjauhi semua yang dilarangnya. Maka kita, kalau kita telah mengerjakan semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya, maka kita akan terbebas dari celaka atau terbebas, bisa dikatakanlah kemungkinan bisa dihindarkan dari masalah atau bisa dihindarkan dari kecelakaan. Ada orang yang malas bukan kepalang, menyuap makanan ke mulutnya pun ia enggan. Nah, di sini yang namanya malas itu kalau diturutkan semuanya mau enaknya hanya duduk terus, duduk dan tidur. Untuk makan saja kalau orang malas itu payah. Seperti anak-anak lah kita lihat dalam keluarga kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap anak kita sendiri. Anak-anak yang apabila mereka malas untuk makan saja kita susah menyuruhnya. Susah kita menyuruhnya makan. Yang senang baginya hanyalah melihat HP. Kalau tidak disuruh makan, mungkin seharian dia tidak akan makan. Begitulah yang dikatakan kalau timbul rasa malas. Kalau orang sombong dihukum, orang yang tak berpengalaman mendapat pelajaran. Kalau orang berbudi ditegur, ia akan bertambah bijaksana. Anak yang menganiaya dan mengusir orang tuanya adalah anak yang memalukan dan tercela. Nah, di sini kita sebagai anak itu kalau sempat mengatakan atau berbuat mengusir orang tua, itu adalah anak yang sangat-sangat memalukan dalam kehidupan. Karena kalau kita berbuat tidak baik saja, jangankan mengusir orang tua, mengatakan saja, itu adalah murka Allah kepada kita. Apalagi kita sempat mengusir orang tua. Siapa yang mengusir orang tuanya atau berbuat tidak baik terhadap orang tuanya, maka kehidupannya akan celaka. Karena ridho Allah itu adalah terletak kepada ridho orang tua. Kalau orang tua tidak ridho, maka dalam kehidupan sehari-hari mungkin lebih banyak terjadi kecelakaan atau kehidupan kita itu dapat dikatakan payahlah untuk mendapatkan rezeki. Nah, kalau dalam kita sebagai anak, kita harus menjadikan orang tua kita itu adalah sebagai raja, sebagai permaisuri. Kita sanjung, kita senangkan hatinya, kita buat apa yang keinginannya yang menyenangkan, itulah yang harus diperbuat kita sebagai anak kepada orang tua agar Tuhan menyenangkan kita, Tuhan memberi kita rezeki, Tuhan memberi kita nikmat sehat segala macamnya. Karena ridho Allah adalah terletak pada ridho orang tua. Anakku, jika engkau tak mau belajar lagi, engkau akan lupa apa yang sudah kau pelajari. Ini adalah peringatan kita kepada anak kita. Bahwa kalau mereka tidak mau belajar, maka apapun pelajaran yang mereka dapati, maka akan bisa terlupa atau tidak teringat.
Memberi kesaksian palsu berarti meremehkan hukum, mencelakakan orang, sedap rasanya bagi orang jahat. Memang dalam memberikan kesaksian palsu itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang sangat-sangat meremehkan hukum, mencela yang tidak juga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Karena kita dalam memberikan kesaksian itu, kalau dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita seorang pemimpin bijak, itu kalau memberikan kesaksian itu adalah kesaksian yang benar-benar terjadi atau benar-benar yang kita lihat, itulah yang akan kita laksanakan, itulah yang kita berikan kesaksian. Orang bodoh yang tinggi hati pasti akan dipukuli. Di sini orang bodoh yang tinggi hati maksudnya sudah jelas dia bodoh, tinggi hati lagi. Maka mungkin tidak dipukul dengan kayu atau dengan rotan, itu bisa dipukul dengan perkataan. Sudah jelas bodoh, tinggi hati lagi. Itu kalau kalimat itu memang kalimat sejenis kalimat pukulan terhadap orang bodoh, orang yang tidak sesuai apa yang diucapkannya. Sudah jelas dia tidak mengetahui apapun, dia mengatakan pula, berbuat pula yang tinggi hati. Nah, cuman itu yang dapat saya sampaikan atau saya bacakan dalam buku bijak dalam pertemuan yang ke-19, hari ke-19 pada sore hari ini. Maka kalau salah itu adalah dari saya, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Nandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Ali yang telah memaparkan buku bijak di hari yang ke-19 ya. Alhamdulillah banyak pelajaran yang dapat kita ambil, di mana kalau saya amati di sana banyak peringatan-peringatan ya, peringatan-peringatan ya khususnya untuk kita manusia. Peringatan-peringatan bagi orang kaya, orang miskin, tadi kan disebutkan, kemudian peringatan kepada kita untuk selalu menghamba kepada Tuhannya, terus peringatan kepada orang malas, orang yang sombong, dan ditutup dengan peringatan untuk anak-anak kita ya. Jadi anak-anak itu jangan sampai salah jalan, yaitu ketika diawali, jika engkau tak mau belajar lagi, engkau akan lupa yang sudah kau pelajari. Nah, di sini menunjukkan belajar dan belajar itu adalah suatu kewajiban yang harus kita jadikan habit. Itu diantaranya ya, Bapak Ibu sekalian, yang dibacakan oleh Ibu Nur Ali, Ketua HK dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu. Dan ini mic-nya kedengar tidak? Ada ya? Dengar, Pak. Ada ya. Dan selanjutnya boleh Bapak Ibu yang akan memberikan penambahan atau memberikan pertanyaan untuk kita diskusikan bersama-sama atau kita sharing bersama-sama. Namun sebelumnya saya lihat chat dulu ya. Ini ada dari Apa? absen ya. Kubumen hadir. Bapak ini ya. Pak Agus Buhori bertanya, kok gak nampak orangnya Ibu? Oh ya, tadi sudah minta izin Pak Agus ya. Jadi Bu Nur Ali tidak menampakkan kamera. Beliau masih berada di kantor nampaknya ya. Kemudian dari Bunda Eni. Oh ini udah dijawab ya sama Bunda Eni. Di chat yang di atas juga sudah beberapa yang menyampaikan salam kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau berkomentar, akan menambahkan atau ada yang pertanyaan, boleh disampaikan di forum kita ini. Insya Allah kita sampai dengan 17.30 ya, jadi ada 20
menit, 25 menit ke depan kita bersama-sama. Mangga dipersilakan Bapak Ibu Pak sekalian. Nandang, izin. Iya Bun, mangga. Bunda masih penasaran sama Cak Rohim Probolinggo. Cak Rohim, belum menampakkan Ya, ya Bu? iya nampakkan dan berbicara mengenai KLPI dan dari mana siapa referalnya maksudnya anaknya siapa gitu. Iya, iya, iya. Ketahuan ini di sini ada Pak Doni dari Bunda, Bu Haja Ii, Bu Indah Astuti sama Mas Narno Eh, juga anaknya Bunda Eni. Nah, kita pengen kenalan sama yang lain. Salah satunya dari Cak Rohim. Pak Nandang, terima kasih. ya, ya. Mangga Cak Rohim, mungkin bisa berkenalan dulu atau menampakkan ini Bunda sangat penasaran karena aktif ya sebetulnya Cak Rohim. Wah, Pak, silakan Pak. Dari Probolinggo ternyata ya. Mic-nya belum jelas Pak. Bapak, Bapak di luar? Di luar ya. Lihatkan wajahnya Pak, supaya kenal. Ya ini udah ada tuh. Cuman suaranya tidak keluar. Trouble. Trouble itu ya mungkin ya. Ya, ya Pak. Halo. Nah, kalau bicara mungkin Bapak itu pakai itu ya headset Headset. kayaknya ya. Oh ya, kurang kurang terdengar jelas Pak di sininya. Kalau wajah mah sudah nampak. Gini gimana? Jelas ya? Nah, itu jelas Pak. Nah itu jelas Pak. Ya, mangga silakan Pak Rohim. Oh iya, salam kenal semuanya. Ini saya dari rekomendasinya Pak Yunus. Rekomendasi siapa Pak? Pak Pak Manyos. Yunus. Oh, Pak Manyos. Ya, Bandung Barat Ya, ya Pak. ya betul. Cianjur. Ya. Nah, itulah Pak. Kita jadi tahu orang tua Bapak siapa, anaknya Ya, siapa. ya, mohon maaf sekali. Ini saya memang aktivitasnya di luar terus gitu. Baik Pak, siap Pak. Masalahnya Bapak nih terlihat memang rajin gitu dilihat di Zoom gitu ya Pak. Jadi kita kan Iya, ingin kenal, ya ingin meskipun tahu. di luar saya ingin tetap mengikuti gitu loh. Saya Siap bisa-bisanya Pak, saya ngikuti gitu. siap Pak. Oke. Ya, Terima terima kasih kasih. Mohon Pak maaf sekali, Rohim. jadi apa ini kurang kurang maksimal ya sebetulnya ya. Karena saya di Hmm. jalan-jalan ya, tapi saya berusaha maksimal untuk apa ini sebisa mungkin untuk menyimak dan mengikuti semuanya gitu. Oke, ya. Terima kasih Pak Rohim, ya sudah terlihat Ya, jelas dan barusan juga sudah lumayan terdengar jelas. Ternyata oh Pak, iya iya, Pak Rohim dan itu dari Probolinggo, dari anaknya Pak Manyos ya, Pak Manyos Bandung Barat. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada Pak Marisi. Pak Marisi, boleh berkenalan Iya Pak. Pak, selamat sore Pak Nandang. Selamat sore. Iya Pak, Ya, saya sebenarnya dari Surabaya, tapi saya posisi sekarang ada di Medan. oh ya ya. Iya, jadi saya tetap mengikuti teman kadang-kadang nggak bisa masuk Pak. Iya, Oh, karena sini daerahnya dingin juga daerah gunung, kadang-kadang hilang sinyalnya Pak ya, sinyalnya. sinyalnya Pak. Iya, tapi Hmm, ini puji Tuhan, puji syukur, sore ini saya bisa ngikuti. Ya, ya. saya dengar tadi arahannya, materi yang disampaikan. Pada dasarnya kita berterima kasih semua materi yang disampaikan itu membangun positive thinking bahwa KLP itu sudah pada posisi yang benar, masa depan yang pasti, sehingga kita tidak ragu untuk mengembangkan, bahkan kita sedikit memaksa orang lain untuk masuk karena ada kepastian masa depan. Itu mungkin yang bisa saya masukkan Pak Nandang. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Marisi ya. Ternyata Alhamdulillah jelas Pak sore hari ini dengar dengan kita juga. Betul Pak ya kita di sini mendapatkan positif ya, positif thinking dan ini diperlukan ya untuk kita mengembangkan di KLP ini. Jadi eh, APBN-nya ambil yang positifnya kita sama-sama kita ambil Pak ya seperti itu. Terima kasih Pak Marisi ya dari Medan yang berasal dari Surabaya.
Baik, Pak Pak Doni, Pak Mansur. Nandang. Ya, Pak Doni, Pak Nandang, Pak Doni. ini Kemarin Pak belum Mansur jelas dulu, Bun. suaranya. Ini Ya dari siap, Papua, barusan angkat silakan. tangan. Silakan Pak Papua udah Mansur. mulai, Papua. Jum Papua sudah mulai tuh, Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nandang. Ibu ini izin sebentar, ada yang mau Boleh, ditanya Pak. ini. Ya. Jum Ya. Papua sudah mulai, Pak. Di Jum Papua sudah mulai tuh sama Pak Basri. Oh iya, sebentar ini. Satu dulu. Ini Ya. kan Pak. Terima kasih kepada Pak Nandang kemarin yang itu Pak, yang apa namanya, join sponsor itu saya sudah praktekin satu dan sukses satu member Pak. Yang Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Yang kedua ada lagi pertanyaan ini. Saya prospek memang jarak jauh, katanya dicek melalui iPhone, katanya kok nggak ada. Nah, ini ada, saya bilang, saya tiap hari Zoom, saya pun sambil belajar, sambil memberitakan tentang KLPI, lah yang ini sudah join, yang satunya ini katanya coba tanya, gitu Pak, pertanyaannya katanya, kenapa pakai iPhone kok tidak bisa dibuka aplikasinya? Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mansur ya dari Papua, pertanyaannya terima kasih. Sejauh ini memang betul Pak, iPhone itu belum bisa Pak. Jadi di iPhone belum bisa dibuka ya. Kita hanya di Android, masih Android. Tapi insya Allah ke depan akan bisa di iPhone juga seperti itu. Ya. Jadi kalau ada bertanya, memang di iPhone belum gitu ya, belum nyampe ke sana. Baru di Android saja. Gitu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Mansur. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang akan dipertanyakan atau yang akan memberikan kesaksian? Kita, ternyata di wilayah timur sudah mulai, Bun, ya, dengan Pak Sudah. Basri Susanto. Ya. Pak Nandang, sekaligus saya izin pamit. Oke. Salam untuk semua untuk ikut Zoom di wilayah timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur. Silakan. Ya. Baik Bapak Ibu yang masih ada di Zoom sore kali ini, boleh yang akan menambahkan, akan memberikan pertanyaan ataupun kesaksian ataupun sharing-sharing ya. Atau ini Pak ada Doni, chat dulu Pak ya, Doni, saya lihat. Pak Doni, Pak Nandang, Ya. pengalaman di sana. Pak siapa? Pak Doni ya? Iya, pengalaman Pak Surabaya Doni. gimana? Silakan Pak Doni, itu bundanya tuh nanya terus anaknya. Silakan Pak Doni keluar. Mangga Pak Doni. Apalagi masih di kerjaan. Ada tuh Pak Doni Tio. Mic-nya Pak belum dibuka Pak. Mic-nya. Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam, Nak. Sehat selalu. KLPI luar biasa. Ya Bunda, makasih Bunda. Ya, muridnya Bunda ini paling bandel Pak. Makanya Kadang ikut, dimasuk di kadang buku enggak ya Bunda ya. bijak. Kadang ikut, kadang enggak ya Bunda ya. Iya. Ya, maklum Pak Nandang, soalnya kadang kalau pagi itu ya nganterin anak, kalau Jumat gitu. Iya. Kalau pulang nggak Pak. Yang aktivitasnya berarti di luar Pak. Kelupaannya itu kalau nggak bawa. Ya. Kurang Suaranya jelas ya, Pak masih Nandang. hilang-hilang Pak. Ada kedengar ada tidak Pak? Doni pakai headset ya? Iya. Iya, kalau pakai headset seperti itu. Iya, tadi kurang jelas. Kurang jelas ya Pak Doni. Tapi yang saya tangkap tadi memang kalau pagi katanya itu berkaitan dengan mengantar anak ya. Iya. Anak Teri mungkin. Ya, anak Teri ya Pak. Ya Bunda ya. Antara Jelas. anak dan istri. Ya.
Sama Pak dengan saya, kalau pagi itu memang beraktivitas dulu, jadi ada kewajiban dulu mengantar anak sekolah dan juga istri ya ke sekolah juga. Jadi eh, saya juga sama dengan Bapak ya, anak tri ya. Makanya kalau pagi memang saya tidak menampakkan itu, menampakkan kamera karena sambil menyimak, menyimak seperti itu. Terima Benar, kasih benar tapi Pak Mas. Doni ya telah Makasih selalu Mas Nandang. hadir. Jadi kita sama-sama ya. Mungkin terima kasih. Untuk selanjutnya boleh Ibu Bapak yang lain. Oh, Eh, saya Pak, minta waktu boleh. Pak. Ya mangga, Ibu Nurali ya. Mangga Bu. Silakan. Pak, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya merasa sedih mendengarkan Bunda Eni selalu menyorakin anaknya, selalu menyebut-nyebut nama anaknya. Sementara saya sendiri tidak ada orang tua saya, Pak. Saya rasanya Orang, sedih mendengarkan itu. Ya Allah hmm, sayang, maaf anggap Bunda sebagai emaknya. Saya sudah ada punya orang tua, Bunda. Ayo boleh sini. Nanti disupport Japrian ya, Japrian. Ya, ya. nah, Karena saya ya nggak tahu siapa orang tua saya di sini. ya, ya, ya. Itulah apa rasanya. Kalau boleh saya juga berorang tua sama Bunda Eni lah. Oke, Boleh. ya, oke. Alhamdulillah siap. Japri aja ya sayang. Ada Ya, Bunda, diskusi terima kasih. apa, kendala apa, insya Allah kalau bisa dibantu ya. Bunda siap. Ya, sebelumnya kan saya sudah sering japri Bunda kan, mengganggu Ya, Bunda. betul. Iya, karena saya tidak tahu kemana saya mau nanya. Orang tua saya nggak ada nampak di sini. Saya juga nggak kenal dengan orang tua. Siapa orang tua saya? Siap. Ya, Cuman itu Pak Nandang. ya, Ya, ya. terima kasih ya Kasih sayang. Bu Semangat, Nurali, ya semangat, Alhamdulillah. semangat, Iya Bun, Ya Pak semangat. Nandang. semangat, Ya, semangat. Allah. Ya. Nah, di sana ada Bunda ini, jadi bisa dijadikan ibunya ya. Ya, Eh, itu eh, sambung ya. ya, Ibu Bunda. sambung. Ya, amin, amin. kita di sini banyak saudara, gitu ya, banyak ada orang tua juga dan apa harus dibentuk gitu ya, harus dibentuk yang namanya kasih sayang orang tua terhadap anaknya, anaknya pun begitu sama. Bahkan tadi kalau saya tidak salah menyimak, Ibu menyetir sebuah hadis ya yang mengatakan bahwa ridho Allah wa ridho walidaini gitu kan. Ridho Allah itu ada dalam keridhaan kedua orang tuanya gitu kan ya. Masuhutullah walidaini dan murka Allah juga ada dalam kemurkaan kedua orang tuanya. Jadi memang itu betul ya. Antara orang tua dan anak kita harus saling menyupport, kita harus saling bekerja sama, kita berkomunikasi dan insya Allah melalui KLPI di sini kita ciptakan, kita bangun semuanya itu dengan buku bijak ini. Itu mungkin ya Ibu Nur Ali, terima kasih. Dan juga Bunda Eni yang bersedia untuk menjadikan bundanya ya. Terima kasih. Ini dari Bu Yani, izin turun Pak Nandang. Oh mangga, mangga. Izin turun kemana Bu? Bun? Keluar mungkin ya. Pak izin pamit dulu, masih ada dalam tugas. Ini dari Pak Abi Udin. Ya, mangga Pak Abi Udin. Kemudian ini siapa Pak Agus Buhori menanyakan ingin masukannya gimana caranya biar kita prospek pasti closing Pak. Nah, biar kita prospek pasti closing. Cenah. Gimana Bun? Boleh Bun pengalamannya Bun? Itu buat Pak Agus. Gimana biar kita prospek pasti closing. Jadi gini Pak, kita ini tugasnya kan boleh dibilang bercerita kepada setiap orang yang kita temui, entah itu keluarga, saudara, teman, atau orang yang belum kita kenal sekalipun. Jadi memang di benak kita tuh jangan berpikir closingnya Pak, berpikir kita bercerita dan memberikan rasa nyaman dulu terhadap orang yang akan kita bagikan cerita yang kita punya, mungkin seperti itu. Kalau dia sudah merasa enak berbicara dengan kita, ngobrol dengan kita, barulah Pak, apa yang kita punya, kita langsung boleh dibilang jelaskan, tapi menjelaskannya itu jangan kita langsung semua Pak. Kita lihat, dia taunya mau taunya
Mau tahunya sebatas mana tentang apa yang kita ceritakan nanti ke Bapak? Ya, kalau saya sih ya pengalaman memang selalu bisa closing sesuai porsi saya. Terus yang akan kita closingnya itu kondisinya seperti apa gitu kan? Intinya kita jangan pernah memaksakan diri kalau ini harus closing. Nanti pada kenyataannya belum closing, kita akan kecewa. Jadi ibaratnya kembali lagi kita TST tadi, tahu diri, sadar diri, tahan diri dulu terhadap orang yang baru akan kita perkenalkan. Apa sih itu aplikasi air? Intinya butuh proses, Pak. Syukur sih Bapak akan menemukan orang yang bisa langsung Bapak closing dengan cara dan gaya yang Bapak punya tentang apa yang akan Bapak tawarkan ke calon member Bapak. Mungkin itu aja, Pak. Dari saya sih tergantung yang kita hadapi lah. Orangnya seperti apa, kelasnya bagaimana, gitu Pak. Intinya tajamkan dulu pisau kita ya Pak Nandang, Betul, tentunya. betul. Ya, ya. Makasih. Mungkin dari yang lain silakan. Ya, baik. Terima kasih Bunda. Nah, itu Pak Agus ya. Jadi saya juga sedikit menambahkan, betul yang apa Bunda sampaikan. Dan di sini Bapak bahwa kalau kita berbicara masalah closing, artinya kita mengajak. eh, jadi pikiran awalnya itu kita harus positif dulu. Ya positifnya dalam rangka kita ini jangan ada beban lah. Kalau saya biasanya bebannya dihilangkan dulu, mau ikut mau tidak, dia itu yang penting saya sudah menyampaikan informasinya. Artinya bahasanya juga kita mau berpromosi. Promosi ya, yang namanya promosi itu terserah mau dibawa, mau tidak, mau diambil, mau tidak. Nah, namanya juga promosi. Beda dengan kalau mengajak. Kalau mengajak itu sudah kita tahu kalau multi level kita itu salah satu yang eh, ditakutkan. Orang itu kan saya mah mau gabung tapi tidak mau mengajak karena mungkin itu pikirannya multi level. Nah, sementara di kita ini kan bukan multi level ya, bukan multi level marketing, tetapi lebih kepada pemahaman, kepada jiwa kita. Kemudian kalau itunya adalah membangun bisnis. Yang membangun bisnis itu adalah luas. Jadi kita ini kalau kata Pak Brasi bukan mencari uang, tetapi kita bangun bisnisnya. Insya Allah kalau bisnisnya sudah terbangun, maka uang pun akan mengikutinya seperti itu. Jadi itu sebagai tambahan saja. Jadi penekanannya kita mah promo saja Pak, ke siapapun promo ya. Promo, ada promo ibadah, ada promo ya, sekarang ada promo Jakarta gitu, 14 kota, pokoknya promo dalam rangka promo mempromosikan KLPI seperti itu. Yang mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk kita sekalian. Nah, tentunya betul disesuaikan dengan kondisinya juga gitu ya, dengan yang bisa dilakukan oleh kita semua. Begitu Bapak Ibu sekalian. Boleh kalau ada yang mau menambahkan juga atau berbagi pengalaman. Ibu Yuli mau bicara Bu Yuli? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Begini Pak, kalau saya sementara ini di Cianjur masih bekerja sendiri. Saya belum ada partner kerja, jadi masih banyak kesulitan Pak. Betul, betul. Tapi kadang saya juga minta bantuan sama Ibu Juju ya untuk apa mensupport anak-anak saya di bawah. Ada kan ada berapa ya? Ada 5 orang, baru 5 orang Pak di bawahnya. Dan alhamdulillah juga saya terus berjalan, tidak akan mundur Pak. Baik. Mohon doanya dari semua. Amin. Didoakan Bu ya. Dan apa yang sudah dilakukan Ibu Yuli ya, selalu hadir di Zoom gitu dalam rangka belajar, saya sudah dapat menangkap. Jadi seperti itu Bu. Nanti kita punya komunitas, punya teman gitu ya, punya teman bisa berbagi kan. Kalau Ibu sendiri sudah, kalau tidak bisa disampaikan sudah aja Bu ya. Yang jadi mungkin hilang semangatnya. Tetapi kalau di sini kan berbagi dengan teman-teman yang lain, dengan berbagai daerah yang lain seperti itu. Jadi alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Juli telah memberikan masukannya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Mangga ada lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, Pak Yayat menyimak Pak Yayat. Di sini ada namanya, tapi tidak mendekat. Menyimak Pak. Nah, Menyimak Pak Yayat, Pak. berikan ini juga Pak Yayat, mohon untuk tadi Pak Agus ada Bu Yuli ya. Jadi pengalaman di lapangan itu supaya kita lebih percaya diri lagi gitu kan, pede lagi, yaitu dengan
bahwa kita ini bagaimana caranya closing, gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan. Ini pengalaman Pak ya, sharing ini. Ini sedikit Pak, sebelum itu kita menyadari saat ini kita itu merayakan kemerdekaan ya Pak. Betul, betul. Oh, ya. Kita sadar renungkan bahwa kita hidup selama ini hampir satu generasi lah, 79 tahun kan. Itu adalah hasil perjuangan mereka. Mereka memerdekakan negeri ini, mengusir penjajah. Tapi setelah diusir ternyata belum merdeka masyarakat itu. Kesenjangan sosial, ekonomi, lihat saja kondisinya masih banyak yang kurang lah. Kurang, masih memprihatinkan gitu. Untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk ya biaya anak sekolah. Artinya bahwa kita pun sebetulnya dengan masuknya apalagi jadi HK di KLPI, kita itu sebetulnya pahlawan kedua Pak. Tapi satu bidang diantaranya adalah untuk memerdekakan ekonomi secara finansial gitu. Nah, kalau kita disadari semacam itu, maka semangat juang pun insya Allah bahwa ini kita ini biarkan pahlawan kita segala aspek, ideologi, politik, gitu, ekonomi, sosial, budaya segala macam, kita ambil peran ekonominya saja, gitu kan. Nah, kalau didasari dengan itu, saya yakin apapun, gitu. Dan mudah-mudahan kita niatkan kita ini memerdekakan juga, tetapi memerdekakan sesama, apalagi yang bersentuhan dengan sebuah hajat hidup mereka, gitu kan. Kita terasalah kalau kita ditolong, bagaimana rasanya. Kita kembalikan saja pada itu bagian dari sebuah hal yang barangkali bisa membakar semangat kita. Jadi apapun tidak ada alasan yang lain. Kalau kita bersemangat, pahlawan jangankan panas-panasan capek gitu kan. Dengan bom saja berani misalnya kan. Kita bagaimana? Kita usahakan punya semacam mindset bahwa kita itu mau jadi pahlawan, biarlah itu kan yang tahu tuh diri kita dengan Tuhan kan gitu ya. Bahwa kita ingin jadi pahlawan, memerdekakan sama gitu. Mudah-mudahan pahalanya itu sama gitu, bahkan mungkin ya kita termasuk di dalam. Itu barangkali satu hal yang menyangkut masalah Agustusan Pak ya. Peringatan karena bagaimanapun peristiwa yang dijalani itu kaitkan dengan apa kontribusi terhadap perjuangan kita. Kita pun sebetulnya dalam memerdekakan dalam. Yang kedua tadi sedikit pengalaman saya yang closing itu Pak. Memang closing itu saya suka memberikan kata-kata kunci saja gitu kan. Terus memancing mereka bertanya. Satu, KLPI itu adalah perusahaan dagang. Nah, gitu kan. Untuk menghantam bukan MLM, itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang bidang sembako. Nah, itu kan sembako kan. Kemudian online dilakukan secara kebersamaan dan susun rapih gitu. Masalah susun rapih jelaskan. Dengan kata-kata kunci semacam itu, mereka ini perusahaan dagang sembako gitu kan, online, 3 aplikasi. Kemudian dilakukan kebersamaan. Kita di sini, tapi kita jelas kalau lihat hasil kita, coba lihat nasional, se-Indonesia gitu, Papua segala macam, itu sama-sama berembuk. Nah sehingga ada semacam pemikiran, kalau begitu ringan gitu kan, pantas dengan hal-hal tertentu. Baru masuk pada hal-hal teknis yang menyangkut sebagaimana digambarkan persyaratan dan yang lain-lain gitu. Dari itu saja saya suka menunggu pertanyaan Pak. Tidak terus dari kita, biarkan. Yang kedua, penggalian kondisi saya lihat suka ada. Makanya dalam langkah itu saya ini, sebelum apa-apa itu langkah pertama itu penggalian potensi. Di dalamnya tanyakan tentang kondisi mereka, kesehatan, kebutuhan, dan masalahnya. Karena banyak Pak, mereka itu kondisinya di bawah, tapi dia tidak sadar bahwa dia itu adalah sebuah hal yang perlu ditangani gitu kan. Tidak sadar. Dia punya, kalau dalam penyakit dia tidak sadar punya penyakit. Padahal ada masalah besar untuk 1 tahun, 2 tahun, dan segala macam. Setelah itu baru pengembangan dan penguatan. Nah itu barangkali teknis yang saya lakukan sehingga tidak sampai 1 sampai 10, tapi ini sampai berjalan. Nah, dalam hal penguatan baru kita tekankan dan segala macam. Itu pun kalau ada pertanyaan. Kalau belum tidak ada pertanyaan lebih jauh, biarkan saja. Kita berbuat sesuai dengan kebutuhannya. Tapi yang jelas dari hal kecil dicerna, dia punya sikap. Nah, itu saja barangkali Panang. Itu mungkin yang lain lebih hebat lagi. Saya yakin karena
Saya baru langkah lah belajar. Jadi pengalaman ya Pak ya. Ya, Oke, ya, ya. Pak Sekian, Yayat, Pak. terima kasih Ya. Pak Yayat masukannya ya. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa diambil ya hal yang positif dari apa pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan, dari pertanyaan yang Bapak Ibu juga sampaikan. Di antaranya kalau saya garis bawahi dari Pak Yayat itu kita ada khusus di KLP ini ya kata kuncinya ya. Kata kuncinya kalau kita dalam berprospek itu satu kita ini adalah perusahaan dagang. Jadi untuk menghentikan bahwa kita bukan multi level. Yang dilakukan secara gotong royong, kemudian kita ada susun rapi. Nah, itu yang hal-hal yang membedakan dari yang lain. Ya, baru teknis-teknis yang lainnya disampaikan, termasuk tadi ditutup dengan penguatan. Nah, itu mungkin ya bisa menjawab atau bisa memberikan wawasan tambahan untuk Pak Agus yang bertanya, Bu Yuli, kemudian Bapak Ibu yang lain yang bersama-sama ada di Zoom Hakka di sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi aturkan terima kasih untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak Yayat. Dan akhirnya Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu ya, sudah 17.31. Maghrib sudah. Iya Pak, ada yang mau menambahkan lagi dulu? Ya, izin dulu Pak Nanda, mau maghrib soalnya. Maghrib iya. soalnya. Selesai. Silakan Pak. Selamat Pak mengajarkan set maghrib ya, sebentar lagi. Baik, kita tutup saja di sore hari ini, yaitu dengan pembacaan doa ya. Untuk itu saya mohon izin kepada Bapak yang hadir di sini, ada yang bisa memimpin untuk doa ya. Ada siapa ya? Ada Pak Sunoto, masih menyimak Pak? Pak Sunoto, Pak Sun? Ya, masih Pak. Baik. Gimana Pak? Bapak pimpin doa ya Pak? Ya, Bismillah. Singkat padat gitu aja Pak ya. Oke Pak, ya, silakan Pak, makasih. Singkat padat, nggak perlu lama Pak. Iya, entar tak ambil yang inti-inti, yang inti-intinya yang harus kita doakan. Betul, betul. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Nandang atas kepercayaan pada saya. Baik, maaf, belum mandi, saya malu pakai apa? Bentar. Nah, ini ya. Daripada saya malu, mending saya nggak kelihatan ya wajah saya ya. Untuk yang non-muslim, sesuaikan dengan kepercayaan. Yang muslim, mari kita aminkan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa para pemimpin kami, para orang tua-tua kami, dan bimbinglah para anak-anak dan istri kami. Dan untuk perusahaan kami, mari kita doakan bersama, semoga perusahaan kami ini menjadi perusahaan yang handal, yang bisa dipercaya, dan doakanlah pada karyawan dan leader-leader kami untuk menjadi karyawan yang amanah. Dan berilah kesabaran untuk member-member yang belum paham, sehingga mau belajar terus, mau menerima arahan-arahan dari para leadernya, sehingga menjadi paham dan tidak menjadi gagal paham. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah, kami bersandar. Hanya kepadamu lah ya Allah, kami mohon petunjuk. Ya Allah, disinilah kami orang-orang yang lemah. Disinilah kami orang-orang yang mengharap dari Engkau lewat wasilah PT KLPI dengan aplikasi keran air. Rabbana dolamna anfusana wafir lana warhamna huma kama rabbayani shaghiran. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum saya serahkan Pak Nandang, ini juga salah satu bimbingan dari Bapak Basri. Jadi dengan sendirinya kalau kita sering berlatih, nanti terutama yang penting itu mental. Kita bangun mentalnya dulu. Dengan mental, setelah kita punya mental, punya keberanian, masalah salah nanti kita bisa belajar bareng. Begitu Pak Nandang, semoga apa yang diberikan pada saya tadi itulah hanya keberanian saya sendiri dan saya sebetulnya orang yang masih bodoh. Makasih Pak Nandang. Amin. Terima kasih Pak Noto. Justru ya kami sangat berterima kasih apa yang telah disampaikan oleh Pak Sunoto memimpin doa untuk kita semuanya. Intinya kita berharap semoga selalu kita mendapatkan limpahan rahmat barokahnya dan juga hikmah ya apa yang kita lakukan di sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk semuanya atas waktu dan kesempatan yang bersama-sama bisa hadir di Zoom sore hari ini. Tentunya kami berharap untuk selalu jaga kesehatan kita, kemudian kita selalu berdoa, kita lakukan bersama-sama tugas-tugas kita, dan juga semoga Allah memberikan, membimbing, memberikan berkah dan diberikan rezeki ya, rezeki yang luas, yang melimpah dan barokah tentunya ada dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, kami mohon maaf apabila ada kehilapan, kealpaan di dalam memandu dalam pelaksanaan Zoom HK di sore hari ini. Kami Nandang dari Bandung, Kota Bandung, undur diri. Terima kasih untuk Bapak-Bapak sekalian. Salam 5 pilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lima pilar. Salam 5 pilar. Semangat, silakan tampakkan wajahnya Bapak Ibu. Ibu, Bunda. Kak Rohim, Pak Nano, Romo Yudi, Bu Juju, Ibu Nur Ali, Bunda Eni, Pak Sun, Bunda Umamah, Pak Marisi, Ibu Yuli, dan Pak Yayat, dan Pak Trisna, ya Pak Trisna Hermawan. Siapa lagi? Ibu Indah Puji Hastuti. Ya, terima kasih. Izin, mohon izin. Udah semua ya? Silakan. Oh, Bu Haja Iib Najibah. Bu Haja Iib Najibah. Ya, oke. Dan Ibu Mama. Ya, Ibu Mama. Baik. Semangat. Alhamdulillah sudah semuanya. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.